Kita sampai di segmen akhir dengan tema kita bagaimana kemudian peran pemerintah dan khususnya juga ulama daerah dalam penegakan syariat Islam atau hukum Islam di Aceh. Dan tadi kita sudah banyak membahas bagaimana kemudian tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan kemudian juga kita masih juga menunggu partisipasi Anda pemirsa di kolom chat di YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Ini sudah dapat salam nih dari Yusnaini, Ibu Yusnaini, Pak Abi dan Pak Kadis. Assalamualaikum Abi dan Pak Kadis Syariat Islam Aceh. Dan juga ada pertanyaan dari Rais. Assalamualaikum Pak Kadis, boleh tidak untuk kedepannya setiap tempat wisata dibuat pos-pos WH ataupun wilayatul hisbah biar lebih menjadi wisata halal? Dan juga ada pertanyaan dari Insta. Assalamualaikum Abi dan Pak Kadis, kenapa di Aceh masih sangat marak game online dan judi online? Padahal sudah ada kanunnya haram. Apa sikap dan upaya pemerintah terhadap pelanggaran tersebut? Baik, mungkin tadi ke Pak Kadis dulu Pak, pos-pos WH untuk tempat-tempat wisata. Tempat wisata kita di Aceh ini banyak tempat wisata. Nah, kalau ditempatkan misalnya bentuk pos WH di situ di masing-masing tempat itu mungkin nggak cukup WH-nya, personilnya nggak cukup. Nah, jalan keluarnya apa? Sebenarnya kan pengelola tempat wisata itu bertanggung jawab terhadap tempat wisata yang dikelolanya. Nah, dari hasil pendapatan dia bisa saja menempatkan muhtasib tempat wisata dia yang dia kelola. Dia gaji satu orang yang kemudian menjadi patroli, melakukan patroli di tempat itu. Kalau ada yang kurang baik, maka dia menegur. Atau apakah ada misalkan Pak dari DSI seperti itu memberikan anjuran ataupun kepada pengelola kalau pariwisata itu memang itu kan bahagian dari dinas pariwisata, tidak dinas syariat Islam. Artinya komunikasi cuman itu, pariwisata akan membuat aturan, tetap tadi di atasnya adalah Al-Quran dan Sunnah, tetap syariat Islam. Jadi saya yakin sekali, mungkin saya tidak pelajari itu, saya yakin ada aturannya. Nah, oleh karena itu misalnya tempat-tempat wisata yang seperti itu, di pintunya saja mereka sudah mensortir yang masuk, itu akan memberikan efek lain secara psikologis bagi pengunjung tempat wisata itu. Nah, dan itu kan selama ini mungkin tidak terjadi karena pengelola wisata juga yang penting ramai orang masuk. Kan begitu, ramai orang masuk, laku tempat jualannya, ada tiket masuknya dan seterusnya. Yang dipentingkan itu, tidak lagi dikaitkan dengan yang ini. Nah, maunya kan tadi ada aturan, kalau tidak mengawasi pelaksanaan syariat Islam di tempat wisata itu, maka izin tempat wisata itu bisa dicabut dan seterusnya. Kan bisa dilakukan itu. Nah, oleh karenanya kalau memang kalau WH sungguh tidak cukup. Nah, bahkan kita melihat, ini mohon maaf saya menyampaikan saja, bahkan kita disampaikan masyarakat. Saya baru kemarin memberikan materi pada kader dakwah, ulama-ulama kader dakwah di seluruh Aceh, 23 kabupaten yang datang ke sini. Itu sampaikan kenapa WH sekarang sudah kurang gregetnya dalam melakukan operasi. Nah, tapi problema di WH ini saya nggak tahu dan saya tidak memahami bagaimana mengapa terjadi. Itu nanti Pak Kadis bisa kita hadirkan. Ya, dulu di Sigli saya pernah ditanyakan ketika baru-baru jadi Kadis, ditanyakan dulu WH di Sigli itu dibantu oleh muhtasib di kampung. Nah, WH itu juga sangat berwibawa. Anda lihat kenapa Pak? Apa fenomena yang terjadi? Nah, itulah saya kan tidak bisa masuk lebih jauh ke situ. Ya, artinya yang mungkin komunikasinya. Ya, saya menduga begini. Saya menduga yang pertama mungkin penempatan anggaran untuk mendukung operasional WH ini tidak terlalu besar, sehingga maka dalam setahun itu bisa dilakukan berapa. Nah, misalnya tadi kalau naik motor tadi yang ditanyakan oleh hakim mahkamah tadi, kalau misalnya WH bisa melakukan dia seminggu 3 kali. Di titik ini sekali, besok di Lambaru, besok di sana. Itu orang keluar rumah akan mikir-mikir, jangan-jangan kena ini. Nah, itu kalau ada misalnya razia pakaian misalnya. Tapi itu kan juga sudah sangat jarang kita lihat sekarang ini. Dan dulu kalau WH melakukan razia seperti itu bahkan dibully juga WH kita. Apa hanya itu ukuran pelaksanaan syariat Islam dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua. Tentang judi dan game online itu. Nah, ini kan saya sampaikan tadi, mungkin orang yang duduk di samping kita pun kita nggak tahu dia main judi.
Kalau dulu orang main judi di kebun-kebun, lampu show kan begitu. Nah, sekarang orang main judi di tempat terang-terangan dan tidak bisa juga diblokir. Nah, ini persis dengan utang online itu, pinjaman online. Diblokir yang ini, keluar lagi yang lain. Dalam beberapa saat langsung keluar yang lain. Nah, sudah ada tausiah MPU yang menyatakan bahwa PUBG itu haram dan sejenisnya itu haram. Nah, tetapi inilah cara-cara jalan-jalan yang merusak generasi kita. Inilah jalan yang merusak generasi kita. Jalan narkoba, jalan judi online ini. Nah, ini kan akhirnya masyarakat kita lalai dengan itu, mengadu nasib dengan itu, menang dan lain sebagainya. Nah, lama-kelamaan mereka jadi malas. Nah, nggak ada uang nanti akan melakukan kejahatan, pencurian dan lain sebagainya. Kan itu yang terjadi. Nah, untuk mengantisipasi itu memang agak sulit. Kami pernah dengan diskusi dengan Kominsa, LPSK, OJK pusat. OJK. Bapak Maijen itu saya lupa namanya, itu menyampaikan yang pinjaman online itu tidak bisa diblokir. Tidak bisa, misalnya untuk Aceh nggak bisa masuk sampai Damiang, nggak bisa, nggak bisa diblok, karena begitu diblok dia muncul lagi. Nah, bahkan itu apanya itu lebih banyak di Cina, di luar negeri. Nah, kan ada yang tertangkap di Jakarta, banyak yang tertangkap. Nah, kalau yang dari Aceh nggak ada itu aplikasi masuk dari luar semua, nggak ada orang Aceh yang buat aplikasi judi seperti itu, nggak ada. Itu masalah kita yang selalu jadi ini ya Pak. Jadi orang kita teracuni oleh itu. Nah, kembali kepada disampaikan oleh Abu tadi, bahwa peran diri masing-masing, peran diri kita masing-masing, keluarga kita, bagaimana kita jaga anak kita, bagaimana kita jaga keluarga kita. Nah, seperti disampaikan juga Abu tadi, mengapa di Banda Aceh misalnya belum bisa diminimalisir orang yang tidak muhrim naik motor berpelukan. Itu dilarang oleh kanun, dilarang oleh kanun. Tapi itu belum bisa diminimalisir. Mengapa belum bisa diminimalisir? Karena seperti disampaikan tadi, bahwa Banda Aceh ini adalah tempat masuknya semua masyarakat dari luar untuk kuliah dan lain sebagainya ke Banda Aceh. Nah, mereka terlepas dari kawalan orang tuanya. Kalau anak-anak muda ini kan terlepas dari kawalan orang tuanya. Nah, tetapi kalau di kampung-kampung mungkin di Singkil, di Subur Salam, itu mereka pasti kemana aja akan risih dia, karena jumpa orang lain, nanti jumpa orang yang pegah bayah kamu. Kenal. Nah, disampaikan kalau sini kan nggak ada, kau ada pegah, dah nata sotopuan. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi betul kembalilah kepada diri dia masing-masing. Makanya pendidikan yang diberikan di daerah, pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah itu membentuk karakter generasi muda kita agar mempunyai karakter akhlak mulia. Nah, karakter yang Islami. Penguatan di pendidikan. Pendidikan itu pendidikan. Nah, kalau misalnya semua masyarakat kita, misalnya semua orang kuliahnya di daerah misalnya. Nah, kan diberikan pemahaman-pemahaman agama yang lebih dan mendalam. Nah, tentu mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya ini memang belum ada survei misalnya, berapa pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak melakukan pendidikan di daerah, berapa persen yang dilakukan oleh non-daerah misalnya ini. Kan tidak ada survei seperti itu. Tapi saya yakin pendidikan karakter yang diberikan di daerah, di sekolah-sekolah agama, di pendidikan-pendidikan yang banyak memberikan budi pekerti, itu akan jauh lebih baik efeknya kepada generasi muda kita. Itu sebelum ke Abi ya, Bi, tentang judi dan game online ini menarik juga, fenomena yang sangat marak akhir-akhir ini. Tapi ada pertanyaan Pak dari The Zongman ini. Assalamualaikum Abi, bagaimana dengan warung-warung di Aceh kita ini yang ada jualan di siang hari? Ini mungkin di bulan Ramadan. Mohon tanggapannya Abi. Sekalian dijawab Abi dengan judi dan game online tadi. Terima kasih. Memang MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa ya, bukan kanun seperti yang disebutkan tadi, fatwa tentang game PUBG dan sejenisnya itu haram ya. Kemudian itu kanun itu fatwa nomor 3 tahun 2019. Oh, itu game kalau game itu nomor 6 2021. Kemudian kalau judi online itu nomor 3 2019. Jadi kedua-dua yang ditanyakan itu memang sudah ada fatwanya daripada MPU.
Cuman kenapa di masyarakat itu tetap terjadi? Salah satunya seperti yang disampaikan Pak Gadis tadi, karena media sosial ini kan berbeda dengan dulu kalau orang main judi dan lain sebagainya itu ada tempat-tempat tertentu begitu, ya, bersembunyi dan lain sebagainya. Tapi polisi pasti menemukan di mana mereka bermain judi karena bisa dilacak gitu. Tapi kalau sekarang main judi itu di HP, dan HP-nya itu ada di kantong dia begitu. Dia duduk di sudut dan lain sebagainya. Dan teman mainnya itu bukan di situ, di negeri orang atau entah di mana itu kan. Ya, jadi ini merupakan suatu kesulitan yang sulit memang untuk dicegah. Kemudian seperti saya katakan di awal tadi, pembinaan daripada tanggung jawab daripada keluarga itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena ketika orang tua ini membiarkan anak-anaknya itu ber-HP ria begitu, maka hal-hal ini pasti akan terjadi karena mereka untuk membeli paket itu butuh uang. Ketika mereka minta uang kepada orang tua dan itu tidak mungkin terjadi setiap saat, maka mereka berusaha untuk mencari uang dan cara yang lain. Maka yang muncul itu memang tawaran-tawaran yang ada di HP itu kan, ada tawaran-tawaran, apalagi nanti ada berita kalau teman dia itu menang main judi dan lain sebagainya. Nah, maka ini yang terjadi. Jadi sulit memang. Tapi kita tidak boleh berputus asa dan kita tidak boleh berhenti seperti itu. Kemudian yang kedua apa tadi dari warung yang buka, warung-warung yang buka. Ya. Sebenarnya itu berbicara tentang puasa ya. Puasa itu kan artinya kita menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu ada di mana-mana, termasuk ada di rumah juga, di rumah kita, di kulkas kan, di mana-mana ada itu. Jadi maka dalam hal penegakan syariat itu persis seperti kita bisa menahan diri daripada berpuasa, tidak makan yang bisa membatalkan puasa. Demikian juga sebenarnya mesti disadari oleh setiap muslim. Ya, dalam hal dia menegakkan syariat atau menjaga syariat Islam, dia mesti menahan diri, jangan berbuat dosa begitu, termasuk main game dan lain sebagainya. Kemudian tentang warung yang buka, kalau pemerintah daerah telah menerapkan aturan bahwa tidak boleh buka dari jam ini sampai jam ini, setelahnya boleh dibuka, maka kita selaku masyarakat ini seharusnya kita taat kepada pemimpin kita, karena dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taati olehmu orang-orang yang memegang urusan kamu. Jadi yang memegang urusan kita umat Islam ini ada dua. Pertama yang memegang urusan pemerintahan kita, itu pemerintah. Kedua yang memegang urusan agama kita, itu ulama. Jadi baik pemerintah maupun ulama semestinya kita taati. Ya, seperti itu. Baik, mungkin Pak Ais ada tambahan khususnya untuk yang warung-warung buka pada Ramadan, Pak Siang hari. Saya memang dalam Ramadan ini mungkin tidak aktif membaca berita, tapi saya biasanya kalau ada berita-berita yang pelanggaran akan terjadi heboh, pasti akan di WH akan melakukan tindakan. Nah sejauh ini saya belum, biasanya ke masyarakat melapor atau apa, saya belum menerima informasi bahwa ada yang sudah ditindak. Nah berarti masyarakat kita kan patuh, jadi buka warung itu di kita sampai jam misalnya setelah asar. Nah persiapannya mungkin dilakukan sebelum asar, jam 3 sudah ditolak araknya ke tempat-tempat jualan, itu bisa. Tapi membuka jualannya setelah jam 4, itu kita lihat dipatuhi. Nah kalau kita ke daerah lain, orang makan merokok samping kita, tidak ada, misalnya ke Medan saja kita, atau ke Jakarta kita, tidak ada seperti kita di Aceh ini. Jadi apapun yang dibicarakan, apapun yang kita katakan, Aceh ini jauh lebih baik. Saya yakin sekali Aceh ini jauh lebih baik. Baik dari segi penegakan, pemahaman kita terhadap syariat, juga terhadap keamanan dan lain sebagainya, jauh lebih baik. Nah mungkin kita hanya perlu mengapakan lebih lebih kuat lagi, himbauan lagi, terus mengajak dan sebagainya, memberikan kesadaran kepada masyarakat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah kita lihat tertiblah puasa ini, saya lihat agak tertib. Lebih tertib. Agak tertiblah puasa ini. Misalnya tidak terjadi
ada yang buka warung jam 10 sudah di apa, tidak ada. Dan kalau Pak Kasatpol PP sampaikan itu, biasanya yang tertangkap itu orang-orang itu saja itu. Tahun lalu dia, tahun ini dia, tahun depan dia lagi itu. Nah, jadi sudah tahu siapa yang melakukan, di mana dilakukan, sudah tahu itu. Jadi yang diawasi itu aja. Sampai ditindak tegas ya, Pak? Iya, iya. Alhamdulillah kita sudah cukup baik saya rasa. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis dan Abi. Kita sudah sampai di segmen akhir. Penekanan mungkin kepada seluruh kita, masyarakat, keluarga, seluruh pihak. Mungkin dari Pak Kadis dulu untuk terakhir. Abi silakan, Pak Kadis. Bagi kita pelaksanaan syariat Islam ini kita yakini sebagai pilihan terbaik dan tidak ada pilihan lain selain syariat Islam ini. Oleh karena itu, semua masyarakat kita patuhilah, ikutilah apa yang sudah diatur oleh regulasi, apa yang disampaikan oleh ulama yang mungkin belum dalam bentuk regulasi. Nah, itu dipatuhi saja. Insya Allah, saya yakin sekali, kita yakin semua dengan agama kita. Kita yakin dengan keimanan kita bahwa Islam ini adalah jalan terbaik, jalan yang tidak ada jalan lain selain Islam ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita jalani saja itu dengan ikhlas, jalani saja dengan baik. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Pak M. Khalidar, Kepala Dinas Syariah Islam. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Abi silahkan. Salah satu faktor yang terpenting dalam penegakan syariat Islam itu adalah kita memiliki ilmu tentang Islam itu sendiri. Maka kita mengajak semua untuk mempelajari ilmu itu kepada orang yang memang mampu dalam keilmuan Islam, yaitu para ulama. Ya, sehingga kita semua masyarakat Aceh ini memiliki ilmu tentang agama kita. Insya Allah syariat itu akan berjalan dengan semestinya. Amin. Amin. Abi Hasbi Albayuni, pimpinan Layah Talibul Huda yang juga Wakil Ketua 3 MPO Aceh. Terima kasih banyak Abi untuk waktunya dan sharing di Aceh TV. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan, bertanya di kolom komentar, menyampaikan apa yang Anda sampaikan. Saya mewakili seluruh yang bertugas pamit. Ada kemudian bagaimana penerapan syariat Islam ini tujuannya adalah untuk kebaikan ataupun kemaslahatan kita umat Islam. Dan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 18, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka itulah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.